Selamat malam, tidurlah sekarang. Jika gelapnya sang malam menghampirimu di penghujung hari ini, hanya kata demi kata yang menemani malam di tempat tidurmu. Hari ini telah larut, saatnya saya membacakan dongeng. Cerita yang pertama, si kancil, kupu-kupu, dan laba-laba. Pada suatu hari, kupu-kupu terbang ke sana dan kemari untuk mencari makanan. Bunga-bunga pun bergoyang pada saat kupu-kupu melewatinya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan laba-laba di balik pepohonan. Kupu-kupu pun menghampiri laba-laba. Ternyata di sana pun ia melihat si kancil. "Hai kupu-kupu," sapa kancil dan laba-laba. "Hai laba-laba dan kancil, sedang apakah kalian berdua di sini?" jawab kupu-kupu dengan senang. "Aku sedang membuat sebuah jaring dan kancil sedang makan," ujar laba-laba. "Sepertinya hasil tangkapanmu malam ini pasti akan banyak," seru kupu-kupu. Mendengar hal tersebut, laba-laba hanya tersenyum. "Tidak, kupu-kupu, meskipun jaringku sangat besar, namun terkadang tidak satupun serangga dan nyamuk yang hinggap di jaringku. Tapi berbeda denganmu, kupu-kupu, kau dapat menghisap madu sangat banyak," ujar laba-laba. "Aku sangat setuju yang dikatakan oleh laba-laba. Bukan hanya laba-laba yang sulit mendapatkan makanan, tetapi aku pun mengalami hal yang sama. Terkadang aku pun jarang sekali mendapatkan daun dan buah-buahan yang segar," ujar kancil. Kupu-kupu pun tersenyum. "Tidak, teman. Jika musim gugur datang, aku pun sangat kesulitan untuk mendapat makanan. Aku pun harus terbang jauh untuk mencari bunga yang sangat segar," jawab kupu-kupu. Tiba-tiba kupu-kupu ingat bahwa sebentar lagi musim panas akan datang dan bunga pun akan berubah menjadi layu. Ia pun menceritakan kekhawatirannya kepada kedua sahabatnya tersebut. "Tidak perlu bersedih, kupu-kupu. Kita harus mencari makanan setiap hari. Meskipun sulit, namun kita harus tetap mencarinya," seru kancil. "Betul yang dikatakan kancil," sambung laba-laba. "Benar sekali. Baiklah teman, aku harus melanjutkan perjalananku untuk mencari bunga-bunga yang segar. Kalian berdua silakan lanjutkan bekerja mencari makanan," ujar kupu-kupu. Kupu-kupu pun menghilang di antara pepohonan. Mereka bertiga pun berpisah dan melanjutkan aktivitas. Tanpa mengeluh, mereka menjalani hidup dengan ceria dan bahagia. Dongeng selanjutnya, Kancil dan Kelinci. Makanan kesukaan kelinci adalah wortel dan sayuran. Setiap hari, ia selalu menghabiskan satu keranjang wortel. Namun, sangat disayangkan, ia sama sekali tidak pernah membersihkan gigi setelah makan. Pada suatu hari, ketika kelinci sedang asik makan, kelinci pun mengingat sahabatnya. "Kelinci, setelah kau makan, bersihkan gigimu. Jika tidak, gigimu pasti akan sakit dan kau tidak dapat makan lagi," nasihat kancil. Namun, kelinci sama sekali tidak memperdulikannya. Ia tetap
tetap asik makan wortel karena ia berpikir wortel adalah makanan yang tidak akan mengakibatkan gigi sakit. Beberapa hari kemudian, Kancil asik berjalan-jalan di pinggir sungai. Di tengah jalan, ia melihat kelinci yang sedang merenung. Wajahnya terlihat sedih sekali, tidak seperti biasanya. Di sebelahnya pun terlihat keranjang yang dipenuhi oleh wortel. "Kelinci, apa yang kau lakukan? Kau terlihat sangat sedih," tanya Kancil. "Gigiku sangat ngilu. Aku tidak dapat makan, padahal perutku sangat lapar," jawab kelinci sedih. Mendengar keluhan sahabatnya, Kancil pun merasa kasihan dan membawanya ke rumah kura-kura. "Kelinci, sebaiknya sekarang kita pergi ke rumah kura-kura. Sepertinya ia mempunyai obat untukmu," ajak kelinci. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke rumah kura-kura. Sesampainya di rumah kura-kura, ia langsung memeriksa gigi kelinci. "Kelinci, gigimu banyak sekali yang lubang. Kamu pasti tidak pernah membersihkan gigimu," tanya kura-kura. Kelinci hanya mengangguk karena malu. "Temanku kelinci, sisa makanan yang sudah kita makan akan mengakibatkan lubang dan menyebabkan gigi kita ngilu dan sakit. Jadi, kau harus membersihkan gigimu setiap hari," ujar kura-kura menjelaskan. Kelinci pun menganggukkan kepalanya lagi. Dalam hatinya, ia berjanji akan rajin membersihkan giginya. Tidak lama kemudian, gigi kelinci pun tidak ngilu lagi. Setelah kejadian tersebut, kelinci pun rajin membersihkan giginya. Giginya pun sekarang sehat dan tidak pernah sakit. Kancil pun sangat senang melihat sahabatnya kembali ceria. Dongeng selanjutnya, Kancil dan binatang aneh. Suatu hari, seluruh penghuni merasa sangat ketakutan. Seekor binatang yang tiba-tiba datang dan berkeliaran di dalam hutan. Binatang tersebut belum pernah sekalipun mereka jumpai. Binatang yang pertama kali melihat binatang asing tersebut adalah burung gagak. Ia pun mengatakan bahwa binatang yang baru dilihatnya adalah binatang yang sangat besar. Melihat cakar yang tajam dan berwarnanya sangat gelap, tidak ada binatang yang berani keluar dari rumahnya. Hutan tersebut sangat sepi dan sunyi, sementara burung gagak bertugas untuk mengawasi keadaan hutan. Ia melaporkan keadaan hutan kepada para penduduk hutan jika terjadi sesuatu. Selama 2 hari, binatang tersebut hanya melakukan hal yang biasa dilakukan binatang lainnya. Menurut laporan dari burung gagak, ia hanya mencari makanan dan tidur. Selain itu, ia pun menangkap ikan di sungai. Menurut para penduduk hutan, itu sangat aneh karena tidak ada binatang di dalam hutan yang memakan ikan di sungai. Teman-teman, sebaiknya kita semua keluar dan melihatnya. Jika lama-kelamaan seperti ini, kita akan sengsara. Bukankah ini adalah rumah kita? Ujar Kancil kepada para penduduk. Sebelum para penduduk menjawab, Kancil langsung pergi menuju sungai. Sesampainya ia di sungai, ia pun menjumpai binatang yang diceritakan oleh burung gagak itu. Tubuhnya sangat besar, berbulu coklat kehitaman, mempunyai moncong dan memiliki cakar yang tajam. Kancil pun sangat terkejut melihatnya. Dan jika adu kekuatan, Kancil pasti akan kalah.
binatang asing itu dipenuhi oleh luka. "Hei teman, siapa kamu dan apa yang akan kamu lakukan di hutan ini?" tanya kancil ketakutan. Binatang tersebut terkejut melihat kedatangan kancil yang tiba-tiba. Ia sama sekali tidak menyangka ada binatang di dalam hutan yang akan menyapanya. Ia pun berdiri dan menatap kepada kancil. Sementara kancil sudah siap-siap untuk lari jika binatang tersebut secara tiba-tiba menerkamnya. Namun, binatang tersebut hanya tersenyum. "Halo, namaku Beruang. Aku sama sekali tidak tahu jika di dalam hutan ini ada penghuninya. Sudah 2 hari aku di sini, namun tidak menemukan satu binatang pun. Hutan ini sangat banyak penghuni, berbagai macam binatang di dalamnya. Namun, selama 2 hari kami bersembunyi karena takut kepadamu," ujar kancil. "Maafkan aku. Aku tidak tahu jika kalian merasa ketakutan. Aku sedang tersesat. Aku baru saja selamat dari para pemburu. Aku melarikan diri dan menemukan hutan ini," ujar Beruang lirih. Mendengar yang dikatakan Beruang, kancil pun merasa sangat kasihan. "Rumahku sangat jauh dari sini. Bahkan aku sama sekali tidak ingat jalan pulang," tambah Beruang. "Beruang, aku dan para penghuni hutan sudah berburuk sangka kepadamu. Jika kamu tidak mempunyai tempat tinggal, tinggallah di rumahku untuk sementara," ujar kancil. Beruang sangat senang dan menerima tawarannya. Kancil pun memberitahukan seluruh penghuni hutan tentang beruang tersebut. Beberapa hari kemudian, ia pun diizinkan untuk tinggal di hutan dan para penduduk hutan pun membantu untuk membuatkan rumah. Dongeng selanjutnya, si kancil anak nakal. Pada suatu malam, kancil sama sekali tidak dapat tidur. Ia merasa sangat kepanasan dan kehausan, membuatnya tidak dapat tidur. Kancil pun memutuskan untuk pergi keluar rumah dan langsung menuju danau yang dekat dengan rumahnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan yang sedang meminta tolong. Ia pun langsung mencari sumber suara tersebut. Pada saat ia mendekati pohon pinus, suara tersebut semakin jelas. Kancil pun melihat seekor tikus yang sedang kesakitan. Kakinya terjerat oleh jebakan sang pemburu. "Kancil, tolonglah aku. Kakiku tidak dapat lepas dari jebakan ini," ujar tikus menangis. Tanpa berpikir panjang, kancil pun langsung menolongnya. Dalam beberapa menit, ia dapat melepaskan jebakan dari kaki tikus. "Terima kasih banyak, Cil. Kau sangat baik," ujar tikus senang. "Sama-sama. Lain kali kau harus lebih berhati-hati," jawab kancil. Suatu hari, kancil sedang asik memakan dedaunan. Ia pun tidak menyadari bahwa sang pemburu datang kembali ke hutan. Pemburu pun melihat kancil dengan sangat jelas. Ia pun langsung mengarahkan senapannya tepat pada tubuh kancil. Sementara kancil sama sekali tidak menyadari bahaya tersebut. Namun, kancil sangat beruntung karena pada saat itu tikus yang telah diselamatkan melihat niat jahat sang pemburu. Tanpa berpikir panjang lagi, tikus langsung menggigit kaki sang pemburu dengan sangat kuat. "Hark!" teriak pemburu kesakitan. Akhirnya, tembakan pemburu pun meleset
Sementara Kancil yang sangat kaget mendengar teriakan pemburu dan bunyi senapan tersebut. Kancil pun sadar bahwa dirinya hampir saja ditembak oleh pemburu, namun ia diselamatkan oleh tikus. "Aku sangat berterima kasih kepadamu, tikus," ujar Kancil. "Sama-sama, Cil. Kita harus secepatnya pergi dari sini," jawab tikus. Tikus dan Kancil pun langsung berlari dengan cepat dan menyelamatkan diri dari pemburu. Sementara sang pemburu pun kehilangan jejak Kancil dan tikus. Tikus sangat senang karena ia dapat membalas kebaikan Kancil. Dongeng selanjutnya, Kancil dan Burung Merak. Suatu hari, di dalam hutan terdapat taman burung. Di sana terdapat warna-warni dari berbagai burung yang menghiasi taman tersebut. Suara kicauan burung tersebut membuat suasana yang semarak. Karena itulah, banyak sekali binatang yang ingin datang untuk berkunjung ke taman burung untuk bercengkrama dengan burung-burung tersebut. Salah satunya adalah burung merak. Ia mempunyai bulu yang sangat indah. Hal itulah membuatnya menjadi sangat sombong. Ia selalu memamerkan bulunya. Suatu hari, Kancil pun mengunjungi taman burung tersebut. Tanpa sengaja, ia melihat burung merak asik berjemur dan bergoyang-goyangkan bulu indahnya. "Merak, bulumu sangat indah," ujar Kancil. "Benar sekali, Kancil. Tidak ada satu burung pun yang memiliki keindahan buluku ini," jawab Merak dengan bangga. "Merak, sebaiknya sekarang kau tidak berjemur lagi. Bulumu yang sangat indah itu dapat berubah menjadi kusam," ujar Kancil. "Kau pasti sangat iri karena ingin mempunyai tubuh yang berwarna-warni seperti ini. Aku masih ingin berjemur," jawab Merak. Kancil hanya terdiam dan meninggalkannya. Merak dan langsung menghampiri burung-burung yang lainnya untuk mencengkrama. Beberapa hari setelah itu pun, Merak masih saja suka berjemur di bawah teriknya matahari. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa bulu indahnya mulai kusam dan rontok. Ketika ia berjemur, lewatlah kakak tua dan menatap Merak. "Hai kakak tua, mengapa kau menatapku seperti itu? Kau pasti sangat iri melihat keindahan buluku ini," ujar burung Merak menyombongkan dirinya. Namun, yang ditanya malah menggelengkan kepalanya. "Tidak, Merak. Aku hanya terkejut melihat bulu-bulumu sangat kusam dan tidak indah seperti biasanya," ujar kakak tua. Mendengar kakak tua seperti itu, Merak sangat terkejut. Ia pun langsung menuju sungai dan melihat dirinya yang sangat kusam. Bahkan bulunya pun mulai rontok. Merak sangat sedih karena hal tersebut. Ia pun sangat menyesal karena tidak mendengarkan nasihat dari Kancil.